Beberapa minggu lalu, kita dikabarkan dengan berita dari Miley Cyrus. Ya, polisi telah menetapkan selebgram Muhammad Milen Daru Prakarsa alias Miley Cyrus yang berumur 21 tahun sebagai tersangka kasus narkoba. Milen akan menjadi salah seorang penghuni sel pria di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau Milan sudah kita tetapkan menjadi tersangka karena kan dia positif dan barang buktinya ada pada dia. Begitulah kata dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ahri Sonta saat konferensi pers di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara 2, Jakarta Utara, Senin di tanggal 23 November tahun 2020. Milan ditangkap di Jakarta bersama seorang pria berinisial JR berumur 33 tahun. JR saat ini berstatus sebagai saksi. Bukan tanpa alasan Milan dijebloskan ke sel pria, sebab penahanan dilakukan juga merujuk pada jenis kelamin yang tertera di identitas Milan. Ya, Milan akan ditempatkan di sel sesuai dengan jenis kelamin yang tertera di KTP-nya. Sementara di KTP-nya beliau adalah laki-laki. Begitulah keterangan dari Ahsonta, AKBP dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Dan berita tambahan dari Ahri Sonta bahwa Miley Cyrus sudah sampai 3 atau 4 kali memakai sabu selama beberapa bulan. Dia pernah menggunakan sabu di hotel, lalu pernah juga di Bali dan juga di Jakarta. Keponakan penyanyi Ashanty itu berurai air mata mengakui penyesalannya terhadap perbuatan. Dia mengakui kesalahannya dengan menulis dalam salah satu surat dan membacakannya. Miley dihadirkan dalam jumpa pers di Makum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin di tanggal 23 November 2020, yang turut mendampingi Wakapolres Kompol Inverson Manoso, Kabagos Kompol Totok Budi dan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Reza Rahandi. Miley Cyrus juga dihadirkan dalam jumpa pers tersebut. Miley mengenakan kaos berwarna orange, tampak berdiri di bagian belakang. Wajahnya tertunduk disorot kamera awak media. Saat diberi kesempatan bicara, Miley mengeluarkan secari kertas berisi surat tulisan tangannya. Namun saat jumpa pers, surat ini tidak dibacakan dia sepenuhnya sesuai tulisan tangannya. Dalam surat ini, Miley menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya dan masyarakat. Miley berurai air mata saat bicara di depan awak media. Dia tak kuasa menahan tangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga, khususnya kepada sang ibunda. Keponakan penyanyi Ashanty ini tidak sendirian di dalam kamar hotel tersebut saat ditangkap. Ya, seorang pria berinisial J juga turut diamankan. Namun saat siapa J ini, polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut. Polisi melakukan tes urin usai menangkap Miley terkait kasus narkoba jenis sabu. Hasilnya, urin keponakan penyanyi Ashanty itu positif narkoba. Polisi juga melakukan tes urin terhadap J, pria yang ikut diamankan di dalam kamar hotel bersama Miley Cyrus. Namun tes urin J menunjukkan hasil negatif. Setelah dilakukannya pemeriksaan mengenai penangkapan Miley Cyrus terkait narkoba dengan sosok pria berinisial J, ya, ditemukan informasi tambahan bahwa Miley Cyrus diminta untuk menemani seorang pria di hotel. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Miley Cyrus, sahabat dari Aureli Hermansyah ini? Ketika berada di TKP, penyidik mencurigai kamar nomor 820 Hotel A di Ancol, Jakarta Utara. Kemudian penyidik mengetuk pintu kamar hotel. Setelah dibuka, bahwa di dalam kamar ditemukan 2 orang atas nama saudara JF dan saudara MM. Sedangkan saudara JF berada di ruangan, sedangkan saudara MM berada di kamar mandi. Kata dari Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Reza Rahandi dalam keterangannya hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Dan hasil interogasi bahwa berawal dari saudara MM dihubungi oleh saudari
OR atau DPO disuruh menemani saudara J. Kemudian saudara MM datang menemui saudara OR di TKP. Selanjutnya saudara MM atau yang kita kenal dengan Miley Cyrus, saudara JF, saudara OR, DPO, dan teman perempuan saudara OR minum minuman keras jenis Black Label, tutur dari AKP Reza Rahandi. Setelah minum minuman keras, kemudian saudara OR mengeluarkan satu paket sabu dan membuat bong terbuat dari botol aqua. Kemudian oleh saudara OR, saudara MM dan teman perempuannya saudara OR mengkonsumsi sabu dengan cara bergantian di dalam kamar mandi. Sedangkan JF duduk di kamar tamu dan tidak ikut mengkonsumsi sabu. Kemudian setelah itu saudara OR dan teman perempuan OR pamitan untuk keluar pindah kamar hotel lain hendak beristirahat bersama teman perempuannya. Ya, Miley Cyrus mengaku sabu tersebut memanglah miliknya. Kepada polisi, ia mengaku baru beberapa kali menggunakan narkoba tersebut. Di dalam pengakuan dari seorang Miley Cyrus mengakui menggunakan barang-barang terlarang itu dari berbagai tempat, mulai dari Jakarta hingga Bali. Nah pemirsa, begitulah yang dialami oleh Miley Cyrus mengenai narkoba. Untuk kita jangan sekali-sekali menggunakan barang terlarang tersebut, karena sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai pasti baunya akan tercium juga. Dan akan lebih baik lagi jika kita tidak mencoba untuk melakukan hal-hal yang negatif. Cobalah untuk fokus ke hal yang positif ya pemirsa. Demikianlah fakta mengenai pemeriksaan Miley Cyrus terkait narkoba. Ya, Miley Cyrus adalah keponakan Ashanty sekaligus rekan dari Aureli Hermansyah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan updatean info terbaru mengenai Miley Cyrus, jangan lupa subscribe YouTube channel Info Populer.